Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dan murid cemerlang. Bersama saya, Eko Ari Sulistianto di channel Guru Murid Project. Kali ini, kita belajar aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar. Penyebaran konsep Merdeka Belajar. Jangan lupa, like, subscribe dan komen. Serta nyalakan lonceng notifikasi, untuk mendapat update konten terbaru. Terdapat 5 modul dalam topik Merdeka Belajar, yaitu, Modul 1, Mengenali dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Modul 2, Mendidik dan Mengajar. Modul 3, Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul 1 ini, sebagai pendidik hendaknya kita, 1. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. 2. Mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 3. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya mandiri tidak tergantung pada orang lain. 4. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai mengikuti perkembangan zaman. 5. Guru harus adaptif terhadap perubahan. 6. Pendidikan menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Modul 2, Mendidik dan Mengajar. Di modul 2, kita dapat belajar beberapa konsep penting, antara lain, 1. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik lahir maupun batin. 2. Pendidikan, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Artinya, sebagai guru kita tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik murid. 3. Menganut falsafah Ki Hajar Dewantara yaitu, ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut, wuri handayani. 4. Manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat menguasai dan mengendalikan dirinya. 5. Setiap peserta didik, dilahirkan dengan potensi dan kodrat yang beragam. Artinya, mendidik itu, menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depan. Modul 3, Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Rangkuman materi di modul 3 diantaranya adalah 1. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. 2. Pendidikan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. 3. Guru hendaknya merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, sesuai dengan asas trikon, dari Ki Hajar Dewantara yaitu, kontinu, konvergen, konsentris. Dalam mendampingi murid, seorang guru seyogyanya menerapkan asas trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu artinya, pembelajaran harus berkesinambungan, tidak loncat-loncat, atau urut dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Konvergen, artinya mengambil sisi baik dari beberapa metode pembelajaran dari luar negeri. Murid dididik untuk disiplin dari hal yang kecil, seperti yang berlaku di Jepang, Finlandia, atau Belanda. Konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Poin keempat dari modul 3 adalah, perubahan adalah keniscayaan, sehingga guru dalam mengajar dan mendidik harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Modul 4, Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Kodrat peserta didik laksana kertas, yang sudah terisi berbagai coretan dan tulisan. Guru berperan untuk
memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. 2. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. 3. Budi pekerti merupakan persatuan gerak, pikiran, perasaan dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu energi. 4. Budi pekerti dapat dibentuk di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses memunculkan potensi, atau menyadarkan bahwa siswa punya potensi, merupakan upaya pendidik untuk menciptakan budi pekerti. Setelah guru dapat menciptakan keadaan yang membuat murid sadar akan potensi yang dimilikinya, langkah berikutnya adalah mendorong murid mengasah perasaan dan perilakunya terhadap potensi yang dimiliki. Setelah murid menyadari potensinya, maka akan memunculkan kehendak atau karsa, dan dapat menentukan sikap yang harus dilakukan, sehingga akhirnya mau bertindak. Demikianlah 3 tahapan, bahwa budi pekerti merupakan gabungan antara cipta, rasa, dan karsa yang perlu dibangkitkan oleh para pendidik. Modul 5, Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Tugas guru adalah mengajarkan ilmu pengetahuan dan membimbing, serta memantau perkembangan dan kemajuan peserta didik. 2. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik mampu hidup mandiri dan bahagia. 3. Sudut pandang atau perspektif guru tidak selalu sama dengan sudut pandang peserta didik. Kita mendampingi siswa merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Ini merupakan kunci pokok untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Form umpan balik. 1. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir. Ternyata, 2 langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah: silakan menjawab umpan balik tersebut di atas di kolom komentar. Dokumentasi kegiatan. Form umpan balik. Form umpan balik. Refleksi. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata adalah sangat bersemangat dan bahagia, karena konsep merdeka belajar sangat bagus untuk diterapkan untuk masa sekarang dan di masa selanjutnya. Sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan belajar modul Merdeka Belajar, topik 1 ini, kita dapat memahami dan mengenal diri sebagai pendidik. Selain itu, dijelaskan bahwa tugas seorang pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, tidak hanya mendidik akademis, tetapi juga mendidik budi pekerti, sehingga pelajar bisa selamat dan bahagia. Hal baru yang saya pelajari saat melakukan aksi nyata adalah saya perlu mengubah dan menyesuaikan cara atau metode mengajar saya. Menyesuaikan dengan konsep merdeka belajar, sehingga dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Demikian presentasi sederhana tentang rangkuman materi dari topik 1,
penyebaran konsep merdeka belajar. Kritik dan saran yang membangun, sangat kami harapkan. Sampai jumpa di konten pembelajaran berikutnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.